9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firman Maulana dari kelas 11 akuntansi 2 akan menjelaskan mengenai metode penghapusan piutang. Sebelum masuk ke materi intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Nah, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelompokan piutang. Pengelompokan piutang pada dasarnya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah piutang dagang atau account receivable, yang kedua adalah piutang wesel atau notes receivable, dan yang selanjutnya adalah piutang non dagang. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah piutang dagang, yaitu tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi ketika perusahaan kita memberikan atau menjual barang atau jasa secara kredit atau belum dibayar, maka perusahaan kita dapat dikatakan memberikan piutang kepada perusahaan atau pelanggan lain, sehingga dalam hal ini disebut piutang dagang. Yang selanjutnya adalah piutang wesel. Piutang wesel atau notes receivable yaitu piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah piutang non dagang, yaitu piutang kepada pihak lain yang timbul bukan karena penjualan barang atau jasa secara kredit, terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Yang selanjutnya adalah penghapusan piutang. Penghapusan piutang adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi piutang yang tak dapat ditagih. Jika perusahaan kita memberikan utang atau memberikan piutang kepada perusahaan lain, kemudian perusahaan tersebut tidak mampu mengembalikan atau tidak dapat ditagih utangnya, maka kita dapat membuat penghapusan piutang ini. Secara garis besar, metode penghapusan piutang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode langsung, yang kedua adalah metode tidak langsung. Baik, saya akan menjelaskannya mulai dari metode yang langsung. Yang pertama adalah metode langsung atau direct route of method. Dalam penerapan metode langsung ini, kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat langsung sebagai beban pada periode saat terjadinya penghapusan piutang. Transaksi penghapusan piutang dicatat dalam jurnal umum dengan mendebet akun kerugian piutang dagang atau bad debit expense dan mengkredit akun piutang dagang atau account receivable. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Pada metode tidak langsung atau metode penyisihan atau allowance method, kerugian piutang yang menjadi beban suatu periode akuntansi digabungkan dengan piutang yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Besarnya piutang yang ditaksir tidak dapat diterima pembayarannya dicatat dalam jurnal umum dengan mendebit akun beban penghapusan piutang dan mengkredit akun penyisihan kerugian piutang atau allowance for bad debt. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam contoh penerapan metode langsung. Tanggal 10 Februari 2017, PT Mustika menghapuskan piutang pada debitur Haryanto sebesar 1.150.000.000. Bukti memorial nomor 0118. Bagian jurnal mencatat transaksi tersebut dalam jurnal sebagai berikut. Jurnalnya berisi kerugian piutang dagang pada posisi debit dan pada posisi kredit ditaruh piutang dagang sebesar 101.150.000.000. Pada metode ini kita dapat
menaruh kerugian piutang pada posisi debit dan piutang dagang pada posisi kredit jika menggunakan penerapan metode langsung. Yang kedua adalah contoh penerapan metode tidak langsung. Tanggal 10 Februari 2017, PT Mustika menerima laporan bahwa debitur atas nama Haryanto jatuh pailit. PT Mustika memutuskan menghapuskan piutang sebesar 1.150.000.000. Bagian jurnal mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum sebagai berikut. Pada metode tidak langsung ini, kerugian piutang dagang ditaruh pada posisi debit dan pada posisi kredit ditaruh cadangan kerugian piutang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.